Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan belajar tentang use case diagram. Sebenarnya apa sih use case diagram? Pada prinsipnya use case diagram itu sebenarnya adalah sebuah strategi untuk mengcapture kebutuhan fungsional termasuk juga role yang boleh mengaksesnya. Jadi sederhananya bahasa awamnya adalah memetakan antara functionality requirement dengan user. Siapa boleh mengakses apa. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, kita coba langsung dengan contoh saja biar mudah dimengerti. Semuanya akan lebih mudah kalau kita mulai dengan skenario. Skenario semacam apa? Coba ikuti skenario berikut. Silakan disimak di Zoom. Saya bacakan supaya mudah dimengerti, barangkali ada yang blur. Sekarang, ini konteksnya tentang musik streaming. Narasinya begini. Seandainya kamu dikasih sebuah tantangan untuk membangun sebuah aplikasi dan temanmu ini hanya ngasih modal narasi berikut. Sekarang kamu bisa mendengarkan musik sambil membaca lirik. Mengelompokkan lagu-lagu kesukaan ke dalam playlist buatanmu sendiri. Biar tambah seru, tambahkan akun sosmedmu biar teman-teman lain juga tahu apa lagu yang sedang Anda putar. Sayangnya, iklan selalu lewat di sela-sela lagu kesayanganmu, kecuali kamu membayar premium seharga secangkir kopi. Tidak hanya itu, jika kamu punya lagu, unggah dan temukan fans yang tepat buat kamu. Jadilah artis, nikmati banyak keuntungan, lengkapi kebahagiaan hari-harimu dengan musik streaming. Nah, ini dia narasinya. Kamu dikasih modal ini dan diminta untuk menjabarkan menjadi kebutuhan, menjadi perancangan sebuah software. Bagaimana ceritanya? Yuk kita bedah satu-satu. Kalau kita perhatikan di narasi sebelumnya, ya, kita perhatikan di narasi yang saya sampaikan tadi, goals utamanya, main goals-nya adalah ada beberapa poin. Yang pertama, bisa memutar lagu. Yang kedua, bisa membuat playlist sendiri dan menambahkan lagu ke dalamnya. Yang ketiga, mencari lagu kesukaan. Yang keempat, berbagi aktivitas ke teman-teman sosial media. Kemudian mendaftarkan ke paket premium dan juga mendengarkan iklan di sela perpindahan lagu kalau bukan akun premium. Selain itu, bagi pengguna yang artis, dia bisa mengunggah lagu dan juga melihat analytics lagunya. Ya, istilah ya kan tadi ada kata-kata menemukan fans yang tepat, berarti harus ada sesuatu yang diukur. Oke, itu tadi goals-nya, sistem yang ingin dibuat. Kemudian peran apa saja yang kira-kira terlibat? Role-nya ada siapa saja? Oke, berarti di situ ada pengguna umum, ada pengguna berbayar, dan kemudian ada yang upload lagu, namanya artis. Ini tadi spek umumnya, ya. Jadi dari skenario kita jabarkan demikian. Kemudian kalau kita visualkan dalam bentuk use case, nah itu seperti yang ada di layar di sebelah kanan apa kiri ya. Nah, di situ ada simbol aktor atau simbol orang, kemudian ada garis panah, ada poin-poin yang di dalam bentuk elips. Itu sebenarnya saya comot dari main goals. Ya. Jadi ini big picture-nya demikian. Nah, teman-teman, tentu kita bisa mendetailkan setiap main goals. Ya, misalnya kita comot main goals pencarian lagu nih. Pencarian lagu. Kembali lagi ke skenario utama. Kita breakdown lebih dalam lagi tentang bagaimana cara mencari lagu. Oke, yang pertama memasukkan kata kunci melalui kolom pencarian, kemudian melihat koleksi lagu yang relevan, hasil pencarian. Nah, berarti di situ ada dua interaksi ya dari pengguna terhadap sistem. Maka kita bisa menjabarkan dua poin ini ke dalam bentuk use case. Disajikan dalam gambar dua buah bentuk elips yang masing-masing berisi goals-nya ya, atau nanti jadi functionality. Kemudian di situ dikotaki dengan sebuah rounded atau dikotaki dengan sebuah rectangle sebagai gambaran bahwa ini yang ada di dalam sistem. Kemudian ada gambar orang dan ada gambar panah. Disitulah tanda bahwa si pengguna aktor ini atau pendengar ini, pengguna ini bisa mengakses fitur tersebut. Nah, teman-teman, kita bisa
jabarin lagi ke goals yang lain tadi. Misalnya dalam hal membuat playlist nih. Dalam membuat playlist itu kembali lagi kita ke main skenario. Gimana ya skenarionya membuat playlist? Yang pertama melihat koleksi dulu kalau memang sudah ada. Kemudian membuat tombol playlist baru. Tentunya kita sambil bayangin oh nanti ada tombol add, tombol tambah gitu. Kemudian di situ pengguna bisa melakukan pencarian lagu. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya, melakukan pencarian lagu. Terus di situ milih lagu. Setelah mencari kita milih centang. Setelah itu baru ditambahkan ke playlist add. Nah, kalau dijabarkan dalam bentuk use case, nah itu jadinya menjadi seperti gambar use case di sampingnya. Yang perlu di highlight atau digarisbawahi di sini di poin nomor 3, pengguna melakukan pencarian lagu yang mana case pencarian lagu sudah kita jabarkan di case sebelumnya. Dan case pencarian lagu ini nanti akan muncul di case-case yang lain. Jika kasusnya demikian, maka sekali lagi jika case-nya demikian, sebuah case yang nanti bakal bisa dipakai oleh case-case yang lain, berarti case ini reusable atau bakal digunakan yang lain. Nah, kalau seperti ini ceritanya, maka kita bisa memberikan simbol menjadi include. Jadi include. Nanti include ini case pencarian lagu itu nanti bisa di-include oleh function-function yang lain. Kemudian kita skip lagi, kita next lagi. Konteksnya sekarang goals memutar lagu. Bagaimana main skenario-nya? Yang pertama, pengguna melakukan pencarian lagu. Nah, ini pencarian lagu itu tadi case-nya sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian setelah itu pengguna milih lagu dan kemudian akhirnya memutar lagu. Nah, yang perlu dijadikan catatan. Bagaimana kalau ternyata yang memilih lagu tadi adalah user yang umum? Nah, berarti dia akan dapat iklan, ya kan? Akan dapat iklan. Terus bisa jadi opsinya kalau ada lirik lagunya, kita bisa membaca lirik lagunya. Tapi kalau nggak ada lirik lagunya, yaudah nggak muncul. Berarti ini adalah skenario alternatif yang muncul pada salah satu main skenario. Jika kasusnya demikian, teman-teman, kita bisa mensimbolkan use case kita dalam menggunakan simbol extend. Extend ini jadi case-case alternatif ya. Jadi sifatnya jadi ya oke, let's say optional. Jadi kalau memang kasusnya nggak kejadian ya nggak apa-apa. Ini bukan main functionality. Ya. Jadi misal pun case-nya berbeda, nanti fungsinya juga akan berbeda. Menjadi extend. Nah, jadi extend sama include. Tadi kalau include ya. Jadi kalau include itu function-nya atau case-nya digunakan merefer ke function yang lain dan dia reusable. Sedangkan kalau extend dia itu case-nya merupakan skenario-skenario alternatif. Begitu cara mudah mengingatnya. Nah, tapi jangan salah kalau membuat use case itu ini tidak ada hubungan sama sekali dengan flow. Sekali lagi, use case itu tidak ada hubungan sama sekali dengan alur bisnis. Kalau tadi saya menjelaskan step 1 gini, step kedua begitu, step ketiga terus seperti itu, maka itu hanya sebuah skenario patokan saja, tapi itu bukan sebuah flow. Nah, ini saya jabarkan, saya kasih contoh konteks pendaftaran akun premium yang tidak saya jabarkan dalam bentuk skenario. Ya skenario sih, tapi kita kelompokkan. Misalnya gini, untuk bisa mendaftarkan akun premium terlebih dahulu kita harus si user tersebut harus memiliki atau mendaftar akun pribadinya. Setelah itu mendapatkan notifikasi OTP, entah melalui SMS atau entah melalui email. Itu kita golongkan sebagai pendaftaran. Oke, kemudian proses pemilihan paket, barangkali ada paket individu, ada paket family, kemudian ada paket premium office untuk satu kantor misalnya, atau untuk bisnis UMKM gitu, mungkin harganya pricingnya akan beda-beda. Setelah itu pengguna tersebut akan memilih dan seterusnya melakukan proses pembayaran. Proses pembayaran pun bisa di breakdown lebih dalam lagi, misalnya melihat alternatif metode pembayaran, kemudian memilih select pembayaran dengan PayPal atau dengan yang lain. Setelah itu
setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan konfirmasi, ya, konfirmasi bahwa telah melakukan pembayaran. Memperoleh konfirmasi pembayaran, kemudian pengguna mendapatkan tanda bahwa akunnya sudah upgrade ke premium. Nah, dari sekian banyak case ini saya kelompokkan menjadi satu kelompok yang sederhananya saya bisa tulis menjadi pendaftaran, pemilihan akun paket premium, pembayaran, dan konfirmasi. Gampang kan? Dari sekian banyak contoh tadi, ya, yang perlu diwaspadai adalah penggunaan notasi. Jadi ada notasinya use case, itu ada aktornya, ada bentuk orang. Yang sebenarnya dia itu related dengan role. Role itu peran. Nah, tadi perannya. Kemudian ada simbol ellipse, itu sebagai case-nya, Kemudian ada simbol panah dengan yang solid, yang tidak patah-patah. Itu sebagai association atau penghubung, menandakan bahwa si user role tersebut dia bisa mengakses case tertentu. Kemudian ada panah yang di atasnya ada include dan extend. Itu seperti yang saya jelaskan di video tadi bahwa extend itu penjelasannya nanti silahkan di back. Nah, teman-teman, yang harus diwaspadai, ya, membuat use case itu jangan terlalu sepaneng, nggak usah mikir terlalu berat, nggak usah terlalu detail, karena jangan sampai bagian merancang ini nanti kita effortnya jadi besar. Padahal tujuan merancang ini supaya mudah saja untuk memudahkan proses mengeksplorasi. Prinsipnya adalah merancang secukupnya. Jadi kalau emang cukup dengan scope yang tidak begitu detail, teman-teman di satu tim sudah paham semua, ya udah cukup kan berarti. Tapi kalau memang harus didetailkan, ya seperlunya saja. Prinsipnya merancang secukupnya, jangan sampai effort untuk menggambar ini tadi jadi lebih banyak daripada effort ngoding, karena nanti kita bakal banyak melakukan proses perancangan dari perspektif yang lain. Artinya kalau ini nggak komplit di sini, nanti akan di-capture atau dilihat dari perspektif yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan video use case ini bermanfaat. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.